Kabar terbaru dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa per hari ini APBN sudah tekor 31,2 triliun. Bagaimana menurut kalian? Apakah efisiensi yang digembar-gemborkan di awal kabinet Prabowo Gibran terbentuk itu sebetulnya efektif? Atau sebetulnya masih banyak PR yang seharusnya masukan dari banyak akademisi, praktisi, pemerhati demokrasi harusnya bisa diterima. Misalkan efektivitas kabinet yang tidak terlalu banyak diisi oleh para pejabat-pejabat yang notabene itu menunjukkan kabinet yang sangat besar. Ada juga beberapa fasilitas yang sebetulnya ya memang didorong harusnya nggak usah terlalu jadi prioritas gitu ya. Ini bahaya loh, market langsung drop gitu kan ya. Kenapa belum muncul? Orang curiga karena ada yang harus dialokasikan 200 triliun, 300 triliun untuk Danantara. Nah ini kan menjadi bencana. Ya kan sejak awal saya udah bilang ya kan market bereaksi negatif. Contohnya adalah sekarang bank-bank yang masuk di Danantara ya kan begitu dengar ada Danantara dan bank-bank itu masuk ke dalamnya itu langsung orang sell bos. Ada sell down habis-habisan sampai ini hari pun belum berhenti tadi pagi. Mereka sell Bank Mandiri, BNI, Indeks juga. Indeks juga nyeblok ya karena tadi Goldman Sachs kemarin juga udah mendowngrade market kita sebelumnya Morgan Stanley. Yang saya khawatirkan adalah kalau sovereign rating kita di downgrade bos dari triple B satu notch lower aja itu bisa menendang dolar ke 20.000. Nah ini analisa gini, saya ngomong berdasarkan fakta dan logika. Saya bisa salah dan kalau Anda punya antitesis silahkan ya kan. Nah artinya apa? Program-program yang buat saya istilahnya populis ini ya kan ini mencelakakan ekonomi kita. Ya, diduga memberantas korupsi sembari korupsi, Jampidus dilaporkan ke KPK. Parah. Jadi baru-baru ini Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi telah melaporkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansah atas 4 dugaan penyalahgunaan kewenangan dan atau tindak pidana korupsi. Ya, sadar atau tidak, sekitar 5 bulan yang lalu sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, sudah begitu banyak sekali kasus korupsi yang diungkap. Dan rata-rata kasus korupsi itu sudah lama, bukan di era Prabowo Subianto, tapi di era sebelumnya. Nah, mata kita pun dibuat melek tuh. Oh, jadi ternyata separah itu ya korupsi di rezim sebelumnya. Nah, korupsinya itu pun gak tanggung-tanggung. Nilainya bukan lagi jutaan atau ratusan juta atau miliaran, tapi sudah triliunan rupiah. Nah, entah apa yang dipikirkan oleh para bandit-bandit siluman penggarong uang rakyat itu. Ngapain mereka nyolong duit rakyat sampai triliunan rupiah? Harta juga gak dibawa mati. Nah, yang ada tiap hari hidup mereka malah tidak tenang dan was-was. Ya, semua itu tidak ada yang abadi. Pada saatnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Satyam Eva Jayate. Nah, tidak ada yang boleh menjadi Tuhan di Republik ini, termasuk pihak Kejaksaan RI. Jangan juga ada yang merasa paling suci dan mendapatkan imunitas tidak terbatas, termasuk Kejaksaan RI. Virus korupsi ini sudah menjalar sampai ke urat nadi hampir di semua instansi. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi di internalnya sendiri yang sudah dilaporkan saat ini? Atau justru akan ada kompromi? Nah, kita lihat saja, rakyat akan terus memantau dan jangan sampai ada yang bermain. Lagi rame kan videonya si Andre yang disikat sama Mbak Rike untuk langsung panggil Ahok ke sana. Gaya dianya malah langsung ciut. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Jarang loh ada yang berani pasang badan terang-terangan ngelawan mafia migas dengan ngebongkar skandal korupsinya. Bener nggak? Itu taruhannya nyawa loh. Masih ingat nggak dulu ada wartawan senior yang berani ngebongkar praktek perjudian di Medan? Endingnya apa? Wartawannya dan rumahnya dibakar. Terus dulu banget ada Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita yang berani nyenggol Tommy Soeharto. Endingnya ditembak 4 orang nggak dikenal dan meninggal. Terus masih banyak lagi kasus-kasus modelan kayak gitu. Ingatkan Prabowo untuk hati-hati. Guntur Romli sebut Jokowi punya jejak pengkhianat. PDIP menyampaikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam bekerja sama dengan Joko Widodo. Juru bicara PDIP Guntur Romli menilai Jokowi memiliki rekam jejak mengkhianati terhadap partai yang mengangkatnya, terutama saat memiliki kepentingan pribadi. Pak Prabowo dan Gerindra perlu waspada.
Rekam jejak Jokowi menunjukkan pengkhianatan. Dia memuji hanya jika ada kepentingan, kata Guntur dalam sebuah program wawancara di CNN Indonesia, Senin 17 Februari 2025 malam. Guntur membandingkan pujian tulus Prabowo kepada para mantan Presiden RI dan perayaan HUT Gerindra dengan pujian Jokowi kepada Prabowo yang dianggap syarat kepentingan. Ia menyoroti bahwa pujian Jokowi berkaitan dengan keterlibatan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang kini mendampingi Prabowo. Kalau pujian Jokowi tidak tulus, ada kepentingan. Anaknya sekarang jadi wakilnya Pak Prabowo, ujar Guntur. Menurut Guntur, PDIP sebelumnya yang telah memberikan banyak peluang kepada Jokowi mulai dari jabatan Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta hingga Presiden RI selama 2 periode. Namun, dia mengklaim Jokowi kerap berkhianat ketika situasi tidak sesuai dengan kepentingannya. Ketika ada perbedaan kepentingan, dia berkhianat. Kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, hati-hati ini orang, tambahnya. Peringatan ini disampaikan meski PDIP menegaskan bahwa sikap mereka terhadap pemerintah Prabowo ditentukan oleh keputusan partai dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bukan oleh hubungan dengan Joko Widodo.